Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas 5 hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW terbukti manfaatnya hingga sekarang. Tidak hanya karena setiap aktivitas yang mengikuti anjuran Allah SWT dan Rasulullah SAW akan bernilai ibadah, tapi juga aktivitas itu akan memberi berbagai banyak hikmah untuk pelakunya. Berikut ini 5 hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Pertama, mengapa Rasulullah SAW melarang tidur dalam posisi tengkurap? Mulai dari bangun tidur saat pagi hari hingga tidur kembali, setiap aktivitas manusia diberikan petunjuk dalam Islam. Tidur tengkurap dilarang karena Nabi Muhammad SAW menyebut perilaku itu sebagai tindakan yang dibenci oleh Allah SWT. Tidur tengkurap dikatakannya makruh dilakukan, dan jika seseorang memang membutuhkannya seperti dalam terapi atau pengobatan, maka boleh tidur dengan kondisi tersebut. Dari hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, saat aku sedang berbaring tengkurap di masjid di waktu sahur, lalu tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakkan aku dengan kakinya. Dia pun berkata, "Sesungguhnya ini adalah cara tidur yang dibenci oleh Allah." Kemudian aku pandang orang tersebut. Ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Kedua, mengapa Rasulullah SAW melarang meniup makanan dan minuman? Nabi Muhammad SAW melarang umatnya meniup makanan dan minuman. Lantas, mengapa perbuatan itu dilarang? Larangan meniup makanan dan minuman punya kaitan dengan kebersihan dan etika terhadap apa yang dikonsumsi. Dahak, lendir, dan bau mulut yang tidak enak itu keluar bersama napas dan menimbulkan bau tak sedap sehingga membuat orang jijik saat menyantap makanan atau meneguk minuman. Meniup makanan dan minuman adalah salah satu perilaku yang dilarang oleh syariat. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, Rasulullah SAW melarang meniup makanan. Larangan tersebut karena ada kekhawatiran sebagian dari air liur akan jatuh ke dalam makanan dan akan membuat jijik orang yang hendak memakannya. Tidak ada sesuatu yang berbahaya soal mengapa itu dilarang, dan alasan pelarangan itu bukan karena air liur manusia itu najis. Secara syariat, air liur manusia itu suci. Syariat Islam adalah syariat terpadu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT telah mengatur ajaran Islam, hukum-hukumnya dan etika agar manusia dapat menata segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, makanan, minuman, pakaian, pendidikan, dan perilaku individu maupun masyarakat. Rasulullah SAW bersabda dari Tikharij oleh Imam Al-Bazar dari jalur Abu Hurairah, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Ketiga, mengapa Rasulullah SAW melarang duduk bersandar dengan tangan kiri di belakang? Dari hadis riwayat Abu Daud nomor 4848,
Rasulullah pernah melintas di hadapanku sedang aku duduk seperti ini, yaitu bersandar pada tangan kiriku yang aku letakkan di belakang. Lalu baginda Nabi bersabda, "Adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai?" Duduk dengan bersandar pada tangan kiri disifatkan dengan duduk orang yang dimurkai Allah. Adapun meletakkan kedua tangan di belakang badan lalu bersandar pada keduanya, maka tidaklah masalah. Juga ketiga tangan kanan yang jadi sandaran, maka tidak mengapa. Yang dikatakan duduk dimurkai sebagaimana disifati Nabi adalah duduk dengan menjadikan tangan kiri di belakang badan dan tangan kiri tadi diletakkan di lantai dan jadi sandaran. Inilah duduk yang dimurkai sebagaimana yang Nabi SAW sifatkan. Keempat, mengapa Rasulullah SAW melarang menguap tidak ditutupi? Nabi Muhammad SAW mengingatkan hal ini. Menurut beliau, menguap itu adalah perbuatan yang berasal dari setan. Beliau bersabda, "Bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Dan jika ia katakan A, maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap." Kelima, mengapa Rasulullah SAW melarang tidur di waktu subuh? Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar tak tidur usai melaksanakan sholat subuh. Lebih baik usai subuh aktivitas diisi dengan mengerjakan hal-hal bermanfaat yang dapat mendatangkan rezeki. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan Imam Tabrani, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu." Menurut Syekh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, kebiasaan Rasulullah SAW usai subuh dimulai dengan mencari rezeki, yakni di waktu-waktu yang diberkahi. Setelah sholat subuh, Rasulullah berzikir dan beristighfar, kemudian setelah matahari terbit, barulah Rasulullah berjalan keluar mencari rezeki. Tak hanya itu, tak tidur usai sholat subuh juga dapat menghindari beragam penyakit. Beraktivitas di saat fajar menyongsong dapat membantu melancarkan tekanan gula darah dan juga peredaran darah yang dipompa melalui jantung ke seluruh organ tubuh. Itulah tadi rangkuman 5 hal yang dilarang Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.